Halo kakak-kakak semua yang ceria, baik hati dan tidak sombong. Materi hari ini adalah mengenai graf. Mari kita mulai. Jangan lupa tersenyum dahulu ya, sebagai sedekah. Pertama, kita perlu memahami apa itu graf. Kakak-kakak bisa dapat mencoba untuk melihat kembali video pertama mengenai manfaat dari struktur data di mata kuliah ini. Di situ dijelaskan bahwa graf digunakan untuk membuat peta. Maka, kita bisa lihat di sini bahwa graf adalah sebuah konsep struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul atau node dan garis atau arc. Sebuah garis harus diawali dan diakhiri dengan sebuah simpul. Kakak-kakak bisa lihat di sini. Ini adalah simpul, ini adalah jalur atau garis atau arc. Sehingga jalur atau arc dinyatakan dengan cara berikut. Jadi A, ini adalah garis A, adalah garis antara simpul A dan simpul B. Maka berada di sini. Kemudian ada yang disebut dengan graf lengkap, di mana setiap simpul yang satu dapat memiliki jalur yang berhubungan dengan simpul yang lain. Kita lihat di sini bahwa simpul A memiliki jalur berhubungan dengan B, C, dan D. Begitu juga dengan simpul B, memiliki hubungan dengan A, C, dan D. Sedangkan simpul C sama juga bisa berhubungan dengan A, B, dan D. Begitu juga dengan D, dapat terhubung dengan simpul yang lainnya, yaitu A, B, dan C. Itulah yang disebut dengan graf lengkap. Kemudian ada yang disebut dengan graf berarah. Ini biasanya digunakan untuk memodelkan sebuah jalan yang hanya boleh dilewati dengan satu arah saja. Misalkan, jalan A atau jalur A hanya dapat dilewati dari simpul A ke B, namun tidak sebaliknya. Jika tidak memiliki arah, kita bisa mengasumsikan bahwa bisa dilalui dari dua arah, misalkan dari A ke B atau B ke A. Namun karena ini adalah graf berarah, maka arah dipertimbangkan, sehingga jalur A hanya bisa dilalui dari A ke B. Jalur F juga hanya bisa dari B ke E, tidak bisa dari E ke B. Representasi yang pertama adalah menggunakan matriks tetangga. Cara mainnya adalah kita membuat array integer, kemudian kita membuat sebuah array untuk berisi nama simpulnya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah array di mana isinya adalah nama-nama dari simpul. Kemudian di sini dinyatakan bahwa terdapat jalur dari A ke B. Maka ditulis di sini dari A ke B bernilai 1 karena jalurnya ada. Sedangkan yang tidak memiliki jalur dinyatakan dengan 0. Begitu juga dengan B. B memiliki jalur ke E dan ke D. Maka di sini B memiliki jalur ke D dan ke E. Dapat dimengerti ya kakak? Kemudian ada lagi yang disebut dengan graf berarah dan diberikan bobot. Bobot di sini bisa dianggap sebagai jaraknya. Jadi kalau tadi hanya disimpan sebagai 0 dan 1, di sini kita bisa memasukkan bobotnya. Misalkan jarak dari A ke B adalah 3, maka A ke B bobotnya 3. Semoga dapat dimengerti ya kakak. Nah, ini adalah representasi dengan menggunakan dinamis. Jadi kita memiliki dua buah jenis elemen. Yang pertama adalah untuk menyimpan simpulnya, dan yang kedua adalah untuk menyimpan jalurnya. Coba diperhatikan ya kakak.
Nah, ini adalah ilustrasi dari graf. Ini adalah nama-nama simpulnya, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa untuk list yang pertama itu untuk menyambungkan semua simpul yang ada di dalam graf. Kemudian, setiap elemen simpul dapat memiliki jalur ke elemen lain. Kita bisa melihat ilustrasi dari graf ini. Misalkan untuk A memiliki jalur ke B. Maka di sini dibuat A memiliki elemen jalur di mana tujuannya adalah B. Kemudian untuk elemen B memiliki dua buah jalur, yaitu ke D dan ke E. Maka kita bisa buat di sini. Ini bobotnya. B memiliki jalur ke D dan memiliki jalur ke E. Kemudian untuk simpul C memiliki jalur ke A. Maka C memiliki jalur dengan bobot 3 ke A. Kakak-kakak bisa mencoba untuk menelusurinya sendiri, sehingga lebih dapat mengerti representasi graf dengan menggunakan representasi dinamis. Ini adalah kode programnya. Pertama, membuat elemen simpul, kemudian membuat elemen jalur. Kakak-kakak dapat melihat di sini ada elemen simpul dan ada elemen jalur. Kemudian graf diawali dengan pointer first ke elemen simpul. Kita bisa lihat kembali ilustrasi ini. Elemen first ke elemen simpul yang pertama. Kemudian kita dapat membuat create empty di mana first sama dengan 0. Berikutnya adalah add simple. Add simple ini sama halnya dengan menambahkan elemen list di belakang. Jadi, kita perlu untuk membuat simpulnya, kita inisialisasi, kemudian kita jadikan elemen paling belakang. Jadi, ini sama dengan add last di materi list. Kemudian ada add jalur. Kakak-kakak dapat mengingat materi list of list, di mana pada sebuah simpul besar atau baris dapat menambahkan elemen kolom atau elemen kecil. Ini seperti halnya materi tersebut, maka prosesnya sama dengan materi tersebut. Hanya saja di sini memiliki tambahan, yaitu pointer ke arah simpul tujuan. Jadi di sini simpul tujuan menjadi masukan karena digunakan untuk inisialisasi dari tujuan dibuatnya jalur ini ke simpul yang mana. Find simpul digunakan untuk mencari simpul yang ingin kita cari. Sehingga ini adalah masukan dari nama simpulnya. Kemudian ini adalah grafnya. Jadi di sini melakukan penelusuran dari simpul awal sampai simpul akhir jika yang dicari belum ketemu. Kemudian ada juga del jalur, karena ada kemungkinan misalkan jalan itu sudah tidak dilewati lagi atau mungkin jalannya sudah rusak, tidak dapat dilewati, maka kita dapat menggunakan del jalur. Untuk del jalur, masukannya adalah karakter dari simpul tujuan atau bisa juga kakak ubah menjadi simpul tujuan, kemudian simpul awalnya. Kemudian akan dicari di list jalur dimulai dari awal list jalur. Kemudian seperti biasa kita menggunakan dua buah pointer ketika penghapusan, yaitu ada pref. Kemudian ini melakukan pencarian apakah jalur yang dimaksud ada. Jika ada, maka kita lakukan penghapusan. Ada beberapa kondisi di mana kondisi ini adalah jika jalur yang dihapus adalah elemen pertama. Maka seperti halnya di
materi list, lakukan del first. Ini jika jalur adalah elemen terakhir, dan ini jika jalur adalah elemen yang di tengah. Kemudian kita membuat prosedur del all. Del all di sini adalah del all untuk jalur. Sehingga del all jalur ini dapat digunakan ketika ada simpul yang akan dihapus. Kita perlu juga menghapus semua jalur yang menuju ke simpul itu, atau semua jalur yang awalannya dari simpul yang akan dihapus. Maka perlu membuat prosedur del all jalur. Sehingga di sini melakukan while, kemudian melakukan penghapusan satu persatu. Kemudian untuk del simpul, cari dulu simpulnya. Jika ketemu, ini adalah proses untuk menghapus semua jalur yang menuju ke simpul yang akan dihapus. Kemudian, ini akan memproses simpul yang dihapus, di mana dihapus semua jalurnya ke simpul-simpul yang lain. Nah, ini adalah proses penghapusan dari simpul itu. Ada 3 kondisi. Jika yang dihapus adalah simpul pertama, simpul terakhir, ataupun di tengah. Nah, ini adalah kelanjutannya. Sehingga tinggal melakukan free, dan ini adalah else dari jika pencarian tidak bertemu. Ini untuk melakukan cetak graf ke layar. Jadi, print dulu simpulnya, kemudian print jalurnya. Ini adalah drivernya. Pertama, tambahkan semua simpul. Kemudian, untuk menambahkan jalur, kita harus mencari simpul ya awal dan simpul akhir. Kemudian, tambahkan jalur. Begitu pula dengan yang lainnya. Setelah semua simpul dan jalur telah ditambahkan, maka lakukan print graph. Nah, ini adalah percobaan ketika kita melakukan penghapusan. Dan setelah penghapusan, coba dicetak ke layar. Sekian materi untuk hari ini ya kakak. Semoga dapat dipahami dengan bahagia. Sampai jumpa.